Indonesia tak tersusun dari berbagai wisata, namun dari peran para pemuda. Keanekaragamanmu menyadarkan bahwa arti sebuah perbedaan akan melukiskan keindahan. Rimpuh kisahmu gini, nestapa yang kian mempuncah, sadar bahwa usiamu kini sudah menua. Fajar di ufuk timur perlahan mulai terlihat menawan dengan sinar kuningnya. Angin semilir berhembus melahirkan beribu ombak di seluruh penjuru bumi. Deretan gunung-gunung berbaris menjulang memperlihatkan kemegahannya, serta tak lepas dari segala flora dan fauna yang kini satu persatu mulai terkikis oleh peradaban. Itu semua adalah mahakarya yang tak dapat ditiru oleh seniman ulung seluruh sudut semesta. Ada sepucuk untayan kecil dari berjuta-juta kisah di dunia yang berkelana mencari apa makna hidup yang sebenarnya. Tentang dia yang menyusuri beberapa tapak jejak, dan tentang dia yang mencari siapa dirinya sendiri. Namaku Muhammad Nur Sya'ban. Lahir di salah satu pedesaan sejuk di ujung utara Kabupaten Probolinggo. Sebuah tempat yang masih kental dengan tradisi Islam, mewarisi ajaran Wali Songo. Aku besar di lingkungan tersebarnya pesantren, madrasah diniyah, dan berbagai tempat pendalaman ilmu agama lainnya. Aku tidak terlalu memperhatikan tentang agama, hanya melakukan hal semestinya, seperti sholat 5 waktu dan melaksanakan puasa di setiap tahunnya. Kehidupanku sama dengan remaja pada umumnya. Tidak ada yang berbeda, apalagi yang istimewa. Aku mengenal sebuah wadah pendidikan yang mendunia di Nusantara. Namanya pesantren. Setiap manusia pasti pernah mendengarnya, walaupun tak semua dapat memahaminya. Mungkin karena pesantren merupakan warisan turun-temurun para tokoh pahlawan di dalam memperjuangkan kekokohan Islam. Dan aku rasa tempat ini adalah paling relevan di dalam mengetahui arti perjalanan kehidupan. Salah satu pesantren yang memancing ketertarikanku, dan tempat itu di lingkunganku tidak asing, yang bernama Pondok Pesantren Nurul Qadim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya di sini mau cari pengurus Pondok Pesantren Nurul Qadim. Oh iya, kebetulan saya pengurus. Oh, sampean pengurus? Iya. Ada apa? Jadi gini Ustadz, saya di sini mau cari profil pondok pesantren itu kayak apa sih, gitu. Oh, mengenai pondok pesantren. Iya, mau nanya-nanya itu. Mungkin lebih baiknya kita ngobrol di kantor saja. Ya, enggak. Jangan di sini, mari. Sampean dari mana aslinya? Saya dari Probolinggo Utara, Ustadz. Oh iya, dari Probolinggo. Kemudian ke sini ingin ada apa mungkin? Iya. Saya kesini mau cari info tentang pondok ini, sekilas info tentang pendidikan dan tentang sanad pondok ini. Di Pondok Pesantren Nurul Qadim ini berdiri sekitar 58 tahun yang lalu. Pendirinya Hadratul Marhum Kiai Haji Umar Hashim, yang masyhurnya di sini Kiai Hashim Kiai Minu. Beliau pendiri Pondok Pesantren Nurul Qadim. Sampai sekarang pondok pesantren ini sudah diasuh oleh putra dari Kiai Hashim Minu, yakni Kiai Haji Hasan Abdul Jalal. Kemudian Kiai Jalal itu sudah generasi pengasuh ketiga. Kedua dari selepas
Kiai Hasyim Mino itu meninggal, pondok ini diasuh oleh menantu beliau Kiai Haji Nuruddin Nusyiri. Beliau yang mengasuh pondok ini sampai sekarang dilanjutkan kepada Kiai Haji Hasan Abdul Jalal. Untuk sistem pendidikan di pondok pesantren ini sendiri ada terbagi menjadi dua, yakni formal dan non formal. Tapi tetap yang dikedepankan di sini yang non formal. Yang non formal itu maksudnya yang salaf. Pengasuh lebih mengedepankan terhadap pendidikan salaf. Sering beliau ungkapkan al-muhafadhu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan sesuatu yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik lagi untuk kemaslahatan. Untuk jam masuk di sini yang salaf itu pagi. Untuk yang formal siang sampai sore. Itu kegiatannya. Jadi tetap yang lebih dikedepankan di sini pendidikan salaf. Tapi yang formal pun juga aktif, bukan berarti tidak aktif, juga aktif. Tapi santri yang lebih dituntut untuk lebih memperdalam terhadap ilmu salaf. Karena dari pendiri maupun pengasuh sendiri memang menganjurkan seperti itu, tetap mempertahankan pendidikan yang salaf. Adapun santri yang sudah mukim di sini sampai sekarang, alhamdulillah sudah sekitar 2000 santri putra dan putri. Sebentar lagi akan memperingati haflah yang ke-58. Adapun sanad keilmuan dari pondok pesantren ini sendiri, pendiri Kiai Hasyim Mino itu dulunya mondok di pesantren Zainul Hasan juga. Tapi beliau tidak lama dan itu pun beliau menjadi haddam atau abdi dalam dari Kiai Hasan Sepuh di sana. Kemudian beliau mengambil menantu Kiai Haji Nuruddin yang beliau selanjutnya menjadi pengasuh kedua setelah Kiai Hasyim Mino. Beliaulah menantu tersebut yang yang membangun pendidikan di sini, yang merintis pendidikan di sini. Semua santri pada waktu itu. Sampai sekarang sudah dilanjutkan oleh putra-putra beliau juga. Dari Kiai Hasan Sepuh Ginggong sendiri sudah masyhur juga ceritanya, beliau mondoknya di Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian pengasuh kedua pun juga di sini Kiai Haji Nuruddin itu juga mondoknya di pesantren Zainul Hasan Ginggong. Seperti itu. Kalau untuk pengasuh yang sekarang Kiai Hasan Abdul Jalal itu mondoknya di beberapa pondok. Yang masyhur di Lirboyo, juga di Krapyak Jogja. Di sana. Jadi untuk sanad keilmuan di sini juga nyambung dengan pesantren-pesantren yang sudah terkenal, yang masyhur, dengan kiai-kiainya yang memang terkenal alim. Seperti itu. Tidak ada sebuah keberhasilan yang dapat dicapai secara instan. Semua hal harus berjalan perlahan serta butuh usaha dan perjuangan. Memperhatikan sejarah-sejarah yang sudah layu ditelan berjalannya zaman. Karena masa lalu di dalam kehidupan adalah sebuah penentu terbesar di masa depan. Dan merenungi sejarah dapat membakar bara api semangat di dalam menyukseskan tujuan di seluruh lika-liku perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Enggak, lagi belajar ini Kang, mulai enggak? Boleh minta waktunya bentar? Iya boleh. Jadi saya di sini tadi udah keliling-keliling pondok,
lihat suasana di pondok itu kayak apa. Nah, sekarang mau tanya, nyantri itu gimana sih rasanya? Kakak ini santri baru apa gimana? Bukan, saya di sini cuma cari info-info tentang pondok. Kemarin saya lihat postingan, kebetulan postingan itu dari pondok ini. Saya tertarik dengan pondok ini. Oh iya. Kalau bicara tentang ketertarikan di sini dan juga kemenarikannya banyak banget Kak. Bahkan saya gak bisa sebutin satu persatu. Tapi intinya di pesantren ini mengajarkan tentang kedisiplinan, ada kesabaran, ada kerukunan, ada antar sosial, solidaritas kepada sesama itu ada. Baik ke sesama santri maupun ke masyarakat luar begitu Kak. Tapi kalau untuk perbedaan sendiri sih sama santri sama orang luar itu kayak yang gimana ya, hampir sama, tapi kalau di pesantren itu semuanya dibungkus dengan keagamaan. Seperti contohnya jika hari perayaan kemerdekaan Indonesia, kalau di luar cuma lagu Indonesia Raya saja, kalau di pesantren ada lagu Yalal Watan dan lain-lain, ada acara makan bareng dan lain-lain, juga ada acara yang islami lainnya. Buat perbedaan yang paling beda dengan masyarakat luar itu apa? Kalau masalah perbedaan sih, saya sendiri selama mondok di sini, saya keluar dari pesantren ini, pasti masyarakat nanya, santri ya dek? Iya gitu. Saya tidak harus menampakkan bahwa saya itu santri, namun masyarakat sudah mengetahui bahwa saya itu santri. Kenapa? Karena di pesantren diajarkan moral, cara bertata krama, cara beretika, cara bertingkah, bahkan cara bercanda dan bergurau ditekankan di sini. Juga banyak ya hal-hal yang menarik lainnya di pesantren. Salah satunya semuanya harus dikerjakan bersama. Saya tadi kan bilang ada kesabaran. Ya mandi harus ngantri terlebih dahulu, harus gantian. Terus ada acara begadang bareng, ada acara momen-momen tertentu. Tapi itu intinya, semuanya di pesantren selalu dibungkus dengan keagamaan. Begitu, agar ada nilai-nilai islaminya begitu. Terima kasih banyak buat waktunya. Maaf ini mengganggu ya. Gak mau ganggu Kak. Udah, saya mau keliling-keliling aku. Iya. Loh. Sekarang aku mengerti bahwa sebuah paket komplit dimiliki oleh seorang santri. Bukan hanya cara mengaji dan mengabdi, bahkan dalam lingkup berkomunikasi dan berinteraksi, semuanya tersusun indah dan rapi. Perihal manusiawi serta berhubungan kepada Sang Robbi dan Ilahi. Di seluruh jagat dan di seluruh tempat, semua hal yang berhubungan dengan cara berpendidikan itu tepat. Tidak ada pendidikan yang menuntut sikap jahat dan bejat. Namun, yang membuat pesantren menjadi berbeda dari semua tempat, ia memiliki sambungan rohani yang turun-temurun dari pesan-pesan ulama kepada masyarakat, yaitu sanad.